Kakakku David adalah penguasa di balik layar di kota utara. Dia sangat suka mengaturku sehingga aku terkadang agak memberontak. Tapi tidak ada yang tahu bahwa dia dulunya sebenarnya adalah kreditorku. Tahun itu dia datang untuk menagih utang. Aku gemetar dan memegang tangannya. Di telapak tangannya, aku menulis dengan hati-hati. Aku tidak punya uang, aku akan bekerja untuk membayar utangmu. Bisakah kamu tidak menjualku dulu? Kemudian dia melindungiku seumur hidup karena janji ini. Tentang bagaimana bos hitam kota utara bisa menjadi kakakku. Ini agak rumit karena tidak ada yang tahu. David dulunya sebenarnya adalah preman dan kreditorku. Aku ingat saat itu aku sekitar 13 tahun. Masih seorang gadis muda yang lembut dan artistik. Pada suatu malam biasa pukul 8:30. Setelah pulang sekolah aku sangat lelah tetapi tidak ingin pulang. Mungkin itu tidak bisa disebut rumah. Melainkan apartemen murah yang ibuku sewa dengan harga 500 per bulan. Ibuku sudah 2 bulan tidak membayar sewa. Pemilik apartemen sudah datang 3 kali. Kunjungan terakhir, dia dengan marah menyuruhku memberitahu ibuku. Jika tidak membayar, segera pindah dari sini. Setiap hari berpakaian seperti orang kaya. Tidak bisa membayar sewa beberapa ratus. Apa yang dia pamerkan? Aku sangat lelah. Tidak bisa menghadapi wanita tua yang berteriak itu. Tapi alasan utama aku tidak ingin pulang. Sebenarnya adalah takut bertemu dengan pria-pria itu. Pria-pria yang tidur dengan ibuku. Ibuku selalu tidak memperdulikan aku. Karena apartemen sewa begitu kecil. Beberapa meter persegi saja. Saat aku tidak sengaja membuka pintu. Pria itu masih berada di atas ibuku. Terganggu oleh suara aku masuk. Dia menoleh dan melihatku. Tatapannya kabur, menjilat bibirnya dan tersenyum kepadaku. Ibuku tidak peduli dan mendorongnya. Memaki dan mengatakan aku sial. Mengganggu ibunya untuk bekerja. Suatu kali ibuku pulang larut malam. Ada pria yang datang. Dia meraba wajahku dan memuji kulitku lembut. Mengatakan bahwa gadis-gadis sekarang terlihat dewasa lebih awal. Aku ketakutan dan mundur. Ibuku malah menamparku. Mengeluh dan mengatakan aku sudah dewasa tapi sudah seksi. Kemudian aku berdiri ragu-ragu di bawah. Memainkan batu di bawah kakiku. Menunggu lampu apartemen menyala satu persatu. Baru aku dengan hati-hati naik tangga. Lampu sensor di tangga sudah tua dan sering tidak berfungsi. Jantungku berdebar keras. Untungnya lorongnya sangat tenang. Hanya suaraku yang bernafas lembut. Aku berdiri di depan pintu. Tahu ibuku tidak ada di rumah hari ini. Karena dari pintu sederhana tidak ada suara yang memalukan. Aku merasa lega. Mengeluarkan kunci dan membuka pintu. Ternyata begitu aku masuk. Dari belakang, sebuah tangan menjulur ke arahku. Menyekap mulutku dengan cepat. Jangan bersuara dan bergerak, jangan salahkan aku jika tidak sopan. Inilah pertemuan pertamaku dengan David. Saat itu dia tidak tahu. Aku sebenarnya tidak bisa mengeluarkan suara. Karena pada usia 7 tahun, ibuku memberiku obat yang salah. Satu demam tinggi merusak tenggorokanku. Tapi aku tetap ketakutan. Aku pikir ini adalah perampokan. Langsung panik dan mengangguk. Menunjukkan bahwa aku tidak akan mengeluarkan suara. Perampok itu melihat dan menyalakan lampu. Sambil melepaskanku. Aku secara naluriah berbalik dan menjauh. Mengernyitkan mata yang terkena sinar lampu. Baru aku melihat di depanku. Ada 2 pemuda yang terlihat tidak bisa dihadapi. Mereka memiliki potongan rambut cepak. Dan aura yang menakutkan. Jelas mereka adalah orang-orang yang sering dibicarakan tetangga. Aku mengecilkan bahu dan menggenggam tali ranselku. Tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Salah satu dari mereka mulai berbicara. Kenapa ada gadis kecil di sini? Dia melihat kepada yang lainnya. David, bagaimana kita menjelaskan ini? Orang yang berbicara itu tinggi dan memiliki bekas luka di wajahnya. Terlihat tidak seperti orang baik. Sedangkan orang yang disebut David oleh mereka. Dengan alis tajam, tinggi dan langsing. Jika bukan karena tatapannya yang sangat menekan. Seseorang bisa percaya dia adalah mahasiswa. Benar, orang ini adalah David.
Tapi saat itu aku tidak tahu identitasnya. Aku tidak berani lengah. Karena dia sangat menakutkan. Hanya dengan berdiri di sana tanpa berbicara, membuatku ketakutan sampai gemetar. David tidak menjawab ucapan orang tinggi itu, melainkan menyalakan rokok. Berdiri di ambang pintu dan melihatku. Suara tidak keras bertanya, "Ibumu, Wendy, di mana?" Ternyata mereka datang untuk mencari ibuku. Hatiku terasa lega. Mengira mereka sama dengan pria-pria itu. Aku menggeleng dan menunjukkan. Dia tidak ada di sini. Aku tidak tahu dia kemana. David mengernyit dan tidak berkata apa-apa. Sedangkan orang tinggi itu dengan semangat berkata, "Kamu bilang apa? Tidak mendengar pertanyaan? Ibumu kemana? Apartemen terlalu kecil." Aku terkejut dengan teriakan itu. Secara naluriah aku melangkah ke arah David. Dibandingkan orang tinggi itu, David yang tampak lebih tampan. Rasa terlihat lebih seperti orang baik. Kemudian aku baru tahu. Tindakan ini sangat salah. Karena David yang tampaknya lebih ramah. Tertawa kecil. Kemudian mematikan rokoknya. Dan menatapku dengan tatapan dingin dan kejam. "Bisu?" Dia menarik lencana di seragam sekolahku. Menyebutkan namaku. Dia mengatakan, "Tunggu ibumu pulang, beritahu dia. Segera bayar utang di Tianqi. Jika tidak, aku tidak keberatan membuat ibumu merasakan." Bagaimana rasanya tidak bisa berbicara? Suara David tidak besar, tapi membuat seluruh darahku merasa dingin dari kepala sampai kaki. Preman yang menakutkan. Ini adalah kesan pertamaku tentang David. Setelah David pergi, aku duduk lemas di lantai. Memeluk diriku sendiri dan menundukkan wajahku ke lutut. Sedikit ketakutan memikirkan nama itu. Karena aku ingat nama itu. Adalah sebuah klub malam terkenal di Jalan Lama. Penuh dengan orang-orang tidak jelas, ibuku sering menyebutnya. Dia sering berkata, "Seandainya ibuku bisa merayu pelanggan Tianqi, dia bisa istirahat 2 bulan. Aku tahu itu bukan tempat sederhana. Juga bukan tempat yang bisa aku kunjungi. Aku hanya seorang pelajar. Aku belum dewasa dan memiliki wali. Jadi aku dengan patuh bersandar pada dinding menunggu ibuku kembali. Aku memeluk kakiku. Melihat keluar jendela sempit di malam hari. Gedung-gedung tinggi bersinar di kejauhan. Pemandangan jalanan yang ramai. Aku pikir aku sangat lelah dan terkejut. Aku butuh tidur yang melindungi. Jadi mataku menutup dengan lambat dan berat. Tapi aku tidak menyangka. Aku menunggu dan menunggu. Tidak peduli seberapa lama aku menunggu. Ibuku tidak pernah kembali. Aku ditinggalkan. Tepatnya ditinggal dan ditinggal. Dia melarikan diri untuk menghindari utang. Meninggalkanku sendiri di apartemen ini. Aku tidak tahu kemana mencarinya. Karena aku tidak pernah memiliki rumah. Mereka bilang ibuku mungkin melarikan diri dengan pria liar. Tidak membutuhkan aku. Gadis kecil adalah beban. Pria manapun tidak akan menerima wanita dengan anak. Dan ibuku selalu membawa pria yang berbeda pulang. Siapa yang tahu apakah dia memiliki penyakit menular? Aku duduk di depan pintu mendengar kata-kata ini. Menunjukkan dengan isyarat tangan. Saya ingin berargumen bahwa bukan itu masalahnya. Tapi mereka tidak bisa memahami bahasa isyarat. Mungkin Anda bahkan tidak berpikir untuk melihat saya. Katakan saja. Masih mulut yang buruk. Saya memberi isyarat dengan tangan saya. Letakkan itu. Berbalik dan kembali ke rumah sewa. Orang-orang dari Tianqi datang beberapa kali lagi. Bukan kedua pria terakhir kali. Sebaliknya, mereka digantikan oleh beberapa remaja laki-laki. Tidak beberapa tahun lebih tua dariku. Mereka tertawa di sekitarku. Mengatakan bahwa saya tidak bisa tinggal bersama ibu saya yang tidak memiliki laki-laki. Tidak terlihat sama. Saya juga merasa mereka seperti teman sekelas laki-laki saya di sekolah. Benar-benar dua penampilan. Di sekolah, hal yang paling ditertawakan adalah saya bisu dan cacat. Orang-orang ini akan meniru laki-laki seperti ibuku. Mencubit wajahku. Tertawalah betapa berkembangnya saya. Dia memiliki penampilan seorang pekerja keras.
Saya belum pernah mendengar begitu banyak kata-kata kotor. Saya sangat takut. Saya bersembunyi dari tangan mereka. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Untung saja sang induk semang datang lagi untuk meminta uang sewa. Dia berteriak keras. Kalau mau uang, harus didahulukan, dilayani dulu. Saya belum tiba. Apa yang membuatmu ribut? Sekelompok orang kesal dengan suaranya. Menggali di sekitar rumah. Tidak ada yang ditemukan. Dia mengutuk dan menghancurkan beberapa perabotan lalu pergi. Pemilik rumah sangat marah. Apa yang kamu hancurkan adalah barang-barangku. Milikku. Mereka mengabaikannya. Sangat marah. Pemilik rumah hanya menatapku kosong. Kenapa kamu belum membereskan rumah? Hal-hal yang merugi. Lalu dia memakai sandal jepitnya. Aku naik ke atas dengan marah. Aku menatap punggungnya yang marah. Mengangguk dalam diam. Tarik lengan baju yang robek. Mencium. Bangun dan mulai bekerja. Saya pergi ke polisi keesokan harinya. Polisi baru saja menerima laporan saya tentang hilangnya ibu saya beberapa hari yang lalu. Saya mencatat lebih banyak lagi berdasarkan apa yang saya gambar. Biarkan aku kembali dan menunggu. Saya pikir orang-orang dari Tianqi sudah tiba kemarin. Setidaknya akan damai selama beberapa hari. Tanpa diduga, saya membuka pintu. Satu-satunya tempat tidur di rumah. Ada seorang pria duduk di sana, David. Dan pria jangkung itu. Sampai jumpa kembali. Pria jangkung itu bertanya padaku dengan marah. Di mana Wendy-nya? Aku menggelengkan kepalaku. Dia maju selangkah dan meraih kerah bajuku. Kepalkan tanganmu dan pukul aku. Aku menutup mataku tanpa sadar. Tapi aku mendengar suara David. Lawson melepaskannya, sederhana dan tenang. Saya dilepaskan oleh pria jangkung. Saya melihat David duduk di dekat jendela sambil merokok. Asap yang menyebar mengaburkan alisnya. Seperti malam yang dingin di luar jendela di musim dingin. Dia menoleh dan menatapku. Nada lembut. Ibumu berhutang banyak pada kami. Tapi sekarang dia melarikan diri. Menurut Anda bagaimana kami bisa mendapatkan uang ini kembali? Orang-orang dari Tianqi sering datang menemui ibu saya akhir-akhir ini. Mereka selalu membuatku takut dan mengancamku. Saya disiksa sampai pada titik di mana saya mengalami gangguan mental. Jarang sekali kita bertemu orang yang bernada kalem seperti David. Itu membuatku bingung sejenak. Jadi aku menggelengkan kepalaku lagi. Saya ingin mengatakan saya tidak tahu. Tanpa diduga, David tertawa. Setelah tertawa, dia tiba-tiba membuang semua senyuman di wajahnya. Menatapku dengan mata jahat. Gadis kecil itu membayar hutang ayahnya kepada putranya. Hutang ibu dilunasi oleh putrinya. Saya pikir guru bahasa Mandarin Anda seharusnya mengajari Anda. Jika kamu tidak memberitahuku di mana ibumu berada, saya akan menjual Anda untuk minum bersama Anda untuk membayar kembali uangnya. Aku akan melunasi hutang ibumu. Wajahnya tiba-tiba berubah. Nada dinginnya membuatku takut. Saya hanya bereaksi. Dia tidak percaya bahwa aku tidak tahu di mana ibuku berada. Aku bahkan tidak percaya ibuku akan meninggalkanku dan melarikan diri. Ya, tidak ada yang akan mempercayainya. Bagaimana bisa ada ibu di dunia ini yang melakukan hal ini pada putrinya? Aku menatap mata David yang dingin. Aura yang sangat menindas. Tiba-tiba aku teringat beberapa hari yang lalu. Desas-desus tentang dia terdengar dari orang lain. Konon ada seorang preman bernama Su di Tianqi. Sangat kejam. Ada banyak pemabuk yang mabuk sebelumnya. Mencoba menimbulkan masalah di Tianqi. Semua tulangnya dipatahkan olehnya. Temui dia lagi nanti. Semua orang berbalik dan pergi. Oleh karena itu, bos Tianqi sangat mengaguminya. Selalu minta dia melakukan sesuatu untuknya. Karena dia kejam dan keras hati. Dan mereka berkata, dia memukuli orang dengan kejam dan kejam. Semua laki-laki, perempuan, tua dan muda diperlakukan sama. Aku menatap wajah David yang menyeramkan. Gambaran berdarah yang tak terhitung jumlahnya langsung terlintas di benak saya. Seluruh tubuhnya terguncang. Tiba-tiba saya merasa sedikit kewalahan. Kedua pria dewasa di depanku memiliki lengan yang kuat.
Beri aku 2 tamparan dan aku tidak tahan. Belum lagi dipukuli. Saya sangat cemas sehingga saya tidak tahu harus berbuat apa. Melihat ekspresi pria jangkung di sebelah David, semakin tidak sabar. Tanganku yang memegang ujung bajuku tiba-tiba menegang. Saya tidak tahu dari mana keberanian itu berasal. Tiba-tiba mengambil beberapa langkah ke depan. Meraih tangan David yang lain yang tidak merokok. Di mata ketakutan pria jangkung itu, kepala menunduk dan ujung jari gemetar. Jatuh ke tangannya. Saya khawatir dia tidak akan mengerti. Tulislah dengan hati-hati 1 coretan pada 1 waktu. Saya tidak punya uang. Saya akan membayar Anda kembali dengan bekerja paruh waktu. Bisakah kamu berhenti menjualku dulu? Tangan pria itu sama dengan postur duduknya. Tiba-tiba menjadi kaku. Momentum yang membuatku takut barusan ternyata lebih lemah. Saya tidak menyadarinya. Saya berkonsentrasi pada menulis. Ketika Anda melihat ke atas lagi, menunjuk ke telapak tangan David, dia memberi isyarat padanya. Apakah kamu mengerti? Jika Anda tidak mengerti, saya akan menulisnya lagi kepada Anda. Aku melihat bulu mata David yang turun berkedip. Ini seperti berpikir atau linglung. Aku terlalu gugup untuk bergerak. Menunggu jawabannya. Sayang sekali dia tidak memberiku kesempatan ini. Saya juga tidak setuju dengan apa yang saya katakan. Pikirku dengan sedih. Saya tidak bisa bekerja sama sekali. Tidak ada pekerjaan yang serius. Akan mengambil siswa kecil. Jadi saya dibawa kembali ke Tianqi oleh mereka. Melewati rumah orang-orang mabuk dan mewah. Kamar pribadi yang megah. Pikirku dengan putus asa. Apakah hidupku yang singkat akan segera berakhir? Atau seperti yang dikatakan David? Apakah saya akan dijual sebagai perusahaan anggur? Tapi ketika saya dibawa ke kantor mewah, sambil menyesap wine, pria jangkung di depanku memanggilnya. Laki-laki bos itu keluar dari mulutnya. Saat aku hampir muncrat pada kami bertiga, saya mengerti dengan rasa malu dan malu. Aku terlalu memikirkannya. Karena laki-laki itu duduk di belakang meja bosnya. Memandangku dengan wajah mati rasa. David, apa kamu serius? Ternyata namanya David. David menyeka noda air yang tidak ada di tubuhnya. Jawab dia dengan tenang. Bukankah kamu mengatakan bahwa hutang seorang ibu dilunasi oleh putrinya? Wendy lari. Tinggalkan saja gadis ini. Pria itu memutar matanya ke arahnya dengan marah. Tanyakan padaku berapa umurku. Saya mengulurkan tangan saya dan membuat tanda 13. Dia memandang David dengan perasaan tidak senang. Orang bisu tidak dapat berbicara. Bos itu mendengus dingin. Biarkan dia mengumpulkan hukumannya dan melihatku beberapa kali lagi. Apa yang bisa saya lakukan dengan 13 yang seperti papan cuci? Dia sakit gigi. Anda membawa kembali orang-orang Davidian. Kamu cepat dan singkirkan aku. Sungguh sial. Sungguh menjengkelkan kehilangan uang. Dia juga memberiku ayam untuk menyiapkan hidangan untukku. Dia terus mengutuk. Keduanya menghina dan merendahkan. Aku tahu dia sedang membicarakan ibuku. Tapi aku pura-pura tidak tahu. Aku menundukkan kepalaku dan membiarkan suara itu menembus jantung dan paru-paruku. Jadi saya berputar-putar. Kembali ke tangan David lagi. Keluar dari gerbang Tianqi. Aku dan dia saling menatap. Aku mengulurkan tanganku. Saya ingin mengatakan bahwa saya ingin kembali ke rumah sewaan. Setelah berpikir sejenak, dia mengembalikan tangannya. Karena saat David membawaku keluar, si Kiao bertemu dengan sang induk semang. Dia melihatku dipegang di belakang leherku oleh seorang pria jangkung. Silakan keluar. Ada kegembiraan yang tak terbendung di wajahnya. Itu bisa dianggap diusir. Kehilangan uang dan mati. Dan bos tadi baru saja memberitahu David. Saya masih harus membayar hutang ibu saya. Kedua kondisi tersebut saling tumpang tindih. Tampaknya tidak disengaja namun sangat disengaja. Jadi saya ingat dengan jelas. Angin musim gugur hari itu di bulan Oktober terasa sedikit sejuk. Aku menundukkan kepalaku di depan David. Tanpa sadar memainkan tangannya. Dan dia menutup matanya karena sakit kepala. Saat Anda membukanya lagi, ceritakan padaku dengan jelas. Ayo Linda,
pulanglah bersamaku. Saya suka kata ini pulang. Sama seperti saya menyukai David, ini bukan masalah besar. Rumah yang hanya mampu menampung 2 tempat tidur single. Dia memberiku kamar tidur. Saya menyiapkan tempat tidur kemah di ruang tamu. Tempat tidur itu terlihat sangat tipis. David bangun dan turun setiap saat. Saya bisa berada di kamar tidur. Dengarkan suara mata air berkarat. Tapi itu membuatku merasa nyaman. David mengikuti keinginan bosnya. Mengatur saya untuk bekerja sebagai tukang di Tianqi. Tidak banyak gunanya. Mencuci piring, mengepel lantai, menyajikan piring. Bahkan memindahkan sekotak anggur. Terserah David dan pria jangkung untuk membantu. Nama pria jangkung itu adalah James. Saya tidak mengetahuinya sampai saya datang ke Tianqi. Faktanya, dia sama sekali tidak sekejam itu. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia sebenarnya memalsukan hal-hal itu. Dia baru berusia 19 tahun ini. Setelah putus sekolah, dia mulai bekerja. Kakak, jangan salahkan kakak. Hanya saja memerlukan hutang. Jika Anda tidak menggertak orang, Anda tidak akan kembali sama sekali. Lihatlah saudara David. Kalau saja wajahnya tidak galak. Bagaimana Anda bisa mengendalikan situasi? James mengatakan bahwa masyarakat itu rumit. Setelah mendengar ini, aku melihat ke arah ruang depan bersamanya. David sedang berbicara dengan seseorang. Dia mengenakan seragam yang umum di Tianqi. Jelas tidak cocok. Tapi dia memberiku rasa yang berbeda. Hanya pandangan lesu dan pandangan jauh. Tampaknya tidak dapat diakses. Tapi apa yang dikatakan James? Saya setuju. Karena saya telah berhubungan dengan David akhir-akhir ini. Saya menemukannya ketika dia tidak bekerja. Orang secara keseluruhan juga lebih tenang dan mudah didekati serta lebih sedikit berbicara. Sama seperti saudara sebelah. Dia bahkan suka berada dalam keadaan linglung. Ketika tidak ada shift terjadwal. Dia sering duduk di kursi di depan jendela. Saya menghabiskan sepanjang hari melihat keluar. Lalu ketika hampir waktunya makan malam. Ketika dia sadar kembali, dia bertanya dengan lembut apa yang ingin aku makan. Masakan David enak sekali. Rasanya sangat lezat sehingga saya menawarkan diri untuk memasaknya untuk yang kesekian kalinya. Dia menggigit dengan sumpitnya dan tanyakan padaku sedikit dengan bijaksana. Sebelum ibumu. Setengah cerita. Dia sepertinya teringat sesuatu dan berhenti bicara. Tapi mau tak mau aku masih mendengar kata itu. Aku tahu aku bertanggung jawab pada David. Jadi saya melihat ke lantai dan memikirkannya. Atau perlahan angkat tangan dan ucapkan maaf padanya. David tidak berkata apa-apa lagi. Dia menghela nafas. Lalu dia mengambil sumpit. Terus bertanya apa yang ingin saya makan besok. Jelas saya tidak dapat berbicara. Tentu saja kemampuan bahasa isyarat saya tidak begitu jelas. Tapi David sepertinya selalu mengerti. Apa yang ingin aku ungkapkan? Saya duduk di kursi. Bekerja keras dengan kepala terkubur dalam nasi. David cukup lembut. James menatapku dengan mata lebar. Menurutmu siapa yang lembut? Faktanya, tak heran James begitu terkejut. Karena David sedang pergi. Sungguh menakjubkan. Jika Anda dapat mengambil tindakan, Anda tidak akan pernah mengucapkan sepatah kata pun yang tidak masuk akal. Saya telah melihatnya berurusan dengan pembuat onar beberapa kali. Pukul dengan keras dan jangan menunjukkan belas kasihan. Saya menyeret diri saya melintasi tanah di mana ada sungai darah setelahnya. Juga ditangani dengan pecahan kaca dengan tongkat. Tapi ketika seseorang yang tidak tahu bertanya padaku sambil menyeringai, "Gadis kecil siapa ini? Tahukah kamu untuk apa Tianqi ini?" Ketika saya berani datang ke sini untuk bermain. Davidlah yang menangkap uluran tangan pria itu. Peringatkan dia dengan sikap setengah terangkat. Saudaraku, kamu dapat melihat dengan jelas bahwa ini adalah saudara perempuanku. Saudari, aku telah mendengar banyak orang memanggilku saudara perempuan. Candaan menggoda yang biasa. Tapi apapun jenisnya. Tak ada kalimat ringan seperti itu dari David. Itu membuatku merasa sakit di ujung hidungku tanpa alasan. Seperti orang-orang tunawisma. Suatu hari saya menemukan lubang jembatan untuk berteduh dari hujan. Biarkan pakaian kotor.
Hanya saja aku tidak akan basah lagi. Itu saja. James memberitahuku sebelumnya. Saya ingin bekerja di Tianqi ini. Anda harus tahu bagaimana menundukkan kepala dan mengambil jalan memutar. Linda, jangan lihat usiamu. Tapi ada beberapa tamu di sini. Saya hanya menyukai yang lebih muda. Kamu hanya beruntung karena saudara kita David tidak memiliki hobi seperti itu. Apakah dia satu-satunya orang normal di Tianqi? James menghela nafas ketika mengatakan ini. Saya tidak begitu mengerti maksudnya saat itu. Melihat hutan berisi anggur dan daging yang seperti jurang. Lalu aku mengerti desahannya. Saya juga mengerti. Saya bisa bekerja dengan aman di Tianqi. Itu hanya karena perlindungan David. Aku adalah gangguan baginya. Tapi di Tianqi ini cahayanya tidak pernah bersinar. Dia mengklasifikasikannya sebagai anggota keluarga. David bilang dia melihatku. Ini seperti melihat diriku di masa lalu. Semua orang di Tianqi takut pada David. Meski dia belum tua. Jam kerjanya juga tidak lama. James memberitahuku. Sebab, mereka yang bertelanjang kaki takut kehilangan nyawa. Dan David adalah orang yang mempertaruhkan nyawanya. Orang-orang di Tianqi sering mengeluh bahwa dia sepertinya curang. Entah itu membantu bos. Menangani berbagai hal tergantung pada situasinya. Mereka belum pernah melihat David menangis atau mengeluh. Setelah saya datang ke Tianqi, David sedang sibuk. Entah dia memimpin kelas atau dia menonton pertunjukan. Ditambah komentar orang lain tentang dirinya. Saya pikir dia selalu seperti ini. Sampai beberapa hari yang lalu, saya bangun larut malam. Menemukan dia duduk sendirian di depan tempat tidur single camp. Gunakan kapas yodium untuk mencoba mengoleskan obat di punggung Anda. Cahaya bulan bersinar melalui jendela. Saya melihat memar di sekujur tubuhnya. David tidak mau memberitahuku asal-muasal cedera ini. Katanya ini hanya gundukan sehari-hari di jalan. Belakangan, saya bertanya pada James. Dia menatapku dengan aneh. Lalu dia berbicara dengan hati-hati. Sebenarnya saudara David tidak perlu bekerja terlalu keras. Keluarganya telah tiada. Hanya saja kamu terlalu mirip dengannya ketika kita masih kecil. Dia hanya meminta atasannya untuk mengambil lebih banyak pekerjaan. Ingin menghasilkan lebih banyak uang. David melarikan diri dengan seseorang ketika dia masih kecil. Ayahnya menjadi gila karena dia tidak tahan dengan tekanan mental. Itu akan hilang dalam beberapa tahun. Saya sedikit sedih. Namun masih bingung. Jadi apa yang akan dia lakukan untuk menghasilkan lebih banyak uang? James tidak menjawabku. Karena David tiba-tiba berkata kepadaku keesokan harinya. Anda tidak perlu datang ke Tianqi untuk bekerja besok. Saya terkejut. Saya pikir itu karena saya tidak membawa piring dengan baik. Dia ingin menjualku lagi. Saya sangat cemas hingga hampir menangis. David tidak menyangka kalau emosiku akan muncul seperti yang kukatakan. Dia tercengang. Dia tersenyum dan berkata, apa yang kamu pikirkan? Aku tidak menjualmu, aku memintamu untuk kembali ke sekolah. Kali ini, akulah yang terpana. Terlalu banyak hal yang terjadi selama hari-hari ini. Saking banyaknya hingga saya hampir lupa. Saya baru berusia 10 tahun dan masih pelajar. Saya selalu merasa bahwa saya berada di hari yang terburu-buru ini. Dipaksa untuk tumbuh sedikit lebih lama. Hari di mana aku tumbuh dewasa dan mampu mengambil segalanya untuk diriku sendiri. Tapi sebelum aku mulai tumbuh dewasa, David tiba-tiba berdiri di depanku. Katakan padaku kamu masih anak-anak. Sudah waktunya bagimu untuk kembali ke sekolah. Tiba-tiba saya merasa bahwa semua yang telah saya paksakan untuk saya tahan telah menjadi sangat rapuh. Saya bertanya kepadanya apa yang harus dilakukan dengan hutang ibu saya. David tersenyum. Saya menyapa bos. Aku akan membayarnya kembali untukmu terlebih dahulu. Tunggu sampai Anda mampu. Beri aku uang ini lagi. Dia mengatakannya dengan sangat mudah. Saking santainya dia bahkan mengambil piring buah dari tanganku. Membantu saya masuk ke kamar pribadi. Saya tiba-tiba mengerti. Dia membawa kembali luka setiap malam. Dengan James tidak memberiku jawaban. Ibuku berhutang banyak. Jika tidak,
Bos tidak akan menangkapnya karena hal ini. Jadi malam itu, tunggu sampai David kembali dari pekerjaannya. Aku keluar dari kamar lagi. Beri dia obatnya. Kemudian saya menyerahkan kepadanya Yo yang telah saya tulis sejak lama. Yo berisi semua yang ingin saya katakan. Jadi saya tidak menggambar. Dan David hanya melirik. Lalu dia dengan hati-hati menyimpannya. Dia mengusap kepalaku. Biarkan saya tidak berpikir terlalu banyak. Mudah tumbuh lebih tinggi. Ada hal lain yang harus kulakukan dan aku tidak bisa menjemputmu besok. Ingatlah untuk pulang lebih awal. Aku mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dia tidak bisa menahan senyum di bibirnya dan mengangkat tangannya. Aku bisa pulang sendiri. Saya kembali ke sekolah dan mulai belajar. Dan David menjadi saudaraku. Saya pergi ke sekolah setiap hari dan pulang ke rumah untuk makan dan mengerjakan pekerjaan rumah saya. Segalanya tampak tidak berbeda dari sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah saya juga orang yang datang untuk mengadakan konferensi orang tua guru untuk saya. Ketika guru bertanya, aku bahkan bisa memegang lengan David. Perkenalkan padanya. Guru, ini saudaraku. Daud. Yang saya sukai adalah guru juga akan mengeluh tentang nilai saya. Temukan orang tuaku. Kapanpun saat ini. David ditakuti banyak orang di luar negeri. Akan menjadi seperti seorang mahasiswa. Patuh mendengarkan instruksi guru. Biarkan dia lebih memperhatikan pelajaranku. Mengatakan bahwa nilaiku menurun akhir-akhir ini. Dan kemudian kembali ke rumah. David akan hadir saat makan malam. Hapus kaki ayam. Mengernyit dan berpura-pura tegas. Kata datar. Anak-anak yang bersekolah harus makan. Tapi anak-anak dengan nilai buruk tidak punya daging untuk dimakan. Aku melihat ke depanku. Saya sudah mengunyah 4 atau 5 tulang ayam. Tenggelam dalam pikiran di permukaan. Faktanya, saya hampir merasa cantik di dalam. Semalam saya menjadi pria berkeluarga. Tapi aku punya keluarga. Ini tidak berarti bahwa beberapa hal akan berubah. Seperti penindasan. Masih diblokir di toilet oleh sekelompok orang yang membosankan. Mengisi pakaian dengan air dingin. Mendengar dan menertawakanku karena bodoh. Kudengar si bisu itu punya saudara laki-laki. Mintalah saudaramu untuk datang dan bermain bersama kami. Faktanya, saya memiliki ide ini di benak saya saat itu. Jika aku benar-benar menelepon saudaraku, aku tidak akan membuatmu takut sampai mati. Namun sesampainya di rumah, saya melihat David kelelahan. Saat tidur di ranjang single itu, aku merasakan pikiranku lagi. Tidak ada bedanya dengan orang-orang itu. Saya dulu sangat iri pada orang-orang itu. Selalu katakan bahwa saya tahu ini dan itu. Dia adalah teman dan saudara perempuan si Anu. Atau sesuatu yang lain. Meski aku mengetahuinya dengan jelas. Orang-orang yang mereka bicarakan hanyalah gangster. Sama seperti pertama kali aku melihat David. Saya juga berpikir dia adalah seorang gangster. Saya iri pada mereka karena mereka tidak akan ditindas. Dapat tertawa dan berbicara dengan bebas. Tepatnya, aku iri dengan perasaan sejuk menjadi siswa sekolah menengah di usia kami. Tapi saya tahu David berbeda dari mereka. Dia tidak mencoba untuk pamer. Ini bukan demi pertarungan. Dia hanya ingin hidup. Meskipun saya memahami hal ini. Tapi ketika David bangun, ketika saya melihat saya basah kuyup, saya tidak mengatakan apa-apa. Tetapi ketika saya diminta untuk mengganti pakaian dan pergi makan, saya masih sedikit kecewa. Saya pikir dia akan bertanya kepada saya. Meskipun itu sebuah kalimat, apa yang salah? Tapi David tidak melakukannya. Kami makan dalam diam sepanjang makan malam. Dia tidak meletakkan sumpitnya sampai dia selesai makan. Lihat aku dengan tenang dan katakan, saudara dapat membantu Anda. Saya selalu dapat membantu Anda. Dia mengambil sumpit. Ditempatkan di antara 2 cangkir. Keputusan pilihan ini ada di tangan Anda. Aku ingin kakakku selalu melindungimu. Dia menggerakkan tangannya. Sumpit mendapatkan kekuatannya. Mendorong cangkir itu jatuh dari meja dan pecah di lantai. Jadilah diri sendiri.
Saya melihat pecahan kaca di tanah. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, menahan air matanya, dan memakan nasinya. David mengetuk pintu saya di malam hari. Menyembuhkan luka di lututku. Memberiku es krim lagi. Dia mengusap kepalaku dan pergi. Saya dikelilingi oleh selusin orang dan diblokir di toilet lagi. Saya melihat ke arah gadis terkemuka. Senyum yang berlebihan dan sarkastik. Tangan yang memegang ujung baju diremas dan dilepaskan. Saya memikirkan tentang penampilan David yang pernah saya lihat sebelumnya. Dengan santai aku meraih tiang pel yang ada di pojok. Dia memukul kepalanya dengan keras dan memotongnya. Dari selusin orang. Saya hanya menangkap satu orang itu dan memukulinya. Semua 18 keterampilan seni bela diri. Gigit dia sampai mati dan jangan lepaskan. Mungkin itu terjadi dalam diam. Yang lain membantu saya memulai dari awal. Belakangan, mata saya menjadi merah. Saya takut setengah mati. Mereka semua tergagap dan memanggil namaku. Berteriak dan lari memanggil guru. Aku berdiri dari tanah dengan goyah. Melihat gadis pemimpin yang pingsan di tanah. Cemberut seteguk darah. Sejak itu dia menjadi terkenal. Mereka yang bertelanjang kaki takut akan nyawanya. Saya tidak tahu bagaimana David menghadapi akibatnya bagi saya. Saya hanya tahu. Mulai hari ini, tidak ada seorang pun di sekolah yang berani menggangguku lagi. Saya sangat senang. Saya kembali dengan wajah bengkak untuk berbagi dengan David. Tanpa diduga, dia memberi saya obat dengan ekspresi buruk di wajahnya. Katakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Linda, aku sedikit menyesalinya. Melindungimu selamanya. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi saya tidak menyesalinya. Saya ingin menjadi orang yang bisa menyelamatkan diri kapanpun dan dimanapun. Dalam setiap tindakan cinta dan kemauan. Kita semua membentuk dunia tempat kita tinggal. Dan membentuk diri kita sendiri. Jadi pada sore musim panas yang hangat itu, waktu sepertinya melambat. Sepertinya setiap detik terbentang. David dan saya baik-baik saja. Selama periode ini, dia mengajak saya memeriksa tenggorokan saya. Baru saat itulah aku tahu. Ternyata saya tidak bisa menyembuhkannya. Ibukulah yang tidak mau dirawat sama sekali. Dan David menghabiskan banyak uang untuk saya. Aku berhutang banyak padanya lagi. Saya juga bisa mengucapkan kalimat pendek. Meskipun David selalu pulang terlambat. Meski dia akan selalu terluka. Meskipun aku tidak dapat mengingatnya dengan jelas. Kapan itu dimulai lagi? Dia pulang lambat dan lambat. Cedera di tubuh menjadi semakin serius. Aku tahu dia sedang sibuk dengan sesuatu akhir-akhir ini. Saya juga tahu bahwa ini adalah rahasia yang tidak ingin dia ceritakan kepada saya. Hingga aku berumur 15 tahun. Hujan deras mengguyur. David tampak pucat. Memegang perutnya dan mendorong pintu hingga terbuka. Saya masih ingat. Saya sangat tersiksa. Aku menyembunyikan David. Tepat di bawah lantai tempat aku berlutut. Hari itu sekelompok orang berjas hitam masuk ke rumah kami. Tanyakan padaku tentang keberadaan David. Mengingatkanku pada hari-hari itu. Pada hari aku ditanya di mana ibuku berada. Aku bilang aku tidak tahu. Tentu saja mereka tidak akan mempercayainya. Segala cara bersatu untuk mencegahku berteriak. Mereka bahkan berencana memotong lidah saya. Untungnya, saya pandai bersabar sejak saya masih kecil. Saya telah melewati hari-hari ketika saya tidak dapat berbicara. Terlebih lagi penyiksaan ini hanya berlangsung selama 3 jam. Saya senang. Untungnya, saya menyembunyikan David. Kunci mezanine dari luar. Karena ini, meskipun aku tidak bisa menahan tangis kesakitan, dia juga tidak bisa keluar dari situ. David selalu tenang dan masuk akal. Sama seperti saat dia bercerita padaku tentang mezanine ini. Beritahu saya jika ada keadaan darurat suatu hari nanti. Anda bersembunyi di sini. Jangan lakukan apa yang dilakukan Calabash Boy untuk menyelamatkan kakek. Saya pikir dia juga melakukannya. Tapi setelah orang-orang itu pergi, David keluar dan menatap mataku. Itu membuatku merasa seperti aku melakukan kesalahan lagi. Aku tidak bisa menggambarkan raut wajahnya.
Mata yang tadinya gelap membeku. Tampaknya penuh dengan retakan. Menekan semacam kesedihan. Bahkan tidak berani menyentuh tanganku yang kukunya dicabut. Aku mendengar suaranya bergetar. Katanya, tidak baik Linda menjadi kakaknya. Dia tidak mengatakan dia akan melindungiku dengan baik di masa depan. Dia juga tidak berjanji akan membalas dendam padaku. Dia hanya memegang kepalaku, menguburku dalam pelukannya, menitikkan air mata. Itu hanya menetes di dahiku, menyelinap ke dalam hatiku. Beberapa keputusan dan komitmen bersifat diam-diam. Namun hal itu telah menjadi belenggu penting bagi perubahan nasib seseorang dalam hidup ini. Saya baru mengetahuinya nanti. Ternyata saat itu malam hujan. Ini pertarungan rahasia antara Bos Tianqi dan geng orang lain. Biarkan David menyelesaikan masalah asing untuknya. Daud saat itu baru berusia 23 tahun. Untuk orang lain, mungkin baru saja lulus kuliah. Dia tampak kasar. Reputasi orang luar membuat orang takut. Tapi para preman, saya hanya ingin mencari nafkah. Lalu apa yang bisa Daud lakukan? Dia tidak punya pilihan. Ada beberapa hal yang tidak bisa dia tolak. Dia menukar lukanya dengan nyawanya. Bos Tianqi semakin menghargainya. Dia memberi David hadiah yang bagus. Biarkan dia membawaku untuk pindah. Namun, semakin besar rumahnya, semakin baik kondisinya. David menjadi semakin diam. Sepertinya itu menjadi identik dengan aku menunggunya setiap hari. Belakangan, saya mendapat lebih banyak tugas sekolah. Kami berdua selalu bertemu terburu-buru di pagi hari. Itu sepanjang hari. Apa yang sedang dilakukan Daud? Saya cukup pintar untuk tidak bertanya. Setelah tenggorokan pulih, lambat laun saya menjadi banyak bicara dan ceria. Ucapkan selamat tinggal pada diriku yang dulu. Tanpa diduga, teman sekelas di sekolah baru. Tanpa mengetahui alasannya, dia mulai memanggilku kakak perempuan tertua. Tapi saya selalu merasa sedikit khawatir di hati saya. Sepertinya sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Saya rasa kekhawatiran saya benar. Karena ketika saya berumur 18 tahun, saat aku pergi mengantarkan makanan untuk David, saya kebetulan bertemu dengan Bos Tianqi. Bos bertanya padaku, "Siapa yang dicari adikku? Mengapa itu terlihat begitu familiar?" Aku mengangguk padanya dengan tenang. Katanya aku datang untuk mencari David. Dia berkata, "Oh." Setelah berpikir lama, dia akhirnya mengenaliku. Katanya sambil tersenyum. Saya tidak menyangka 5 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Semua gadis kecil di masa lalu sangat murah hati. Dia menepuk bahu David. Pujilah dia karena telah menjadi pencari nafkah yang baik. Ajak adikmu ke tempat kami lain kali. Mereka semua adalah kenalan yang sering berpindah-pindah. Tidak ada yang salah dengan wajah David. Sampaikan salam padanya. Tapi semua orang yang hadir tahu. Ini bos yang memerintahkan David. Malam itu, aku membuka pintu kamar tidur. Melihat David bersandar di balkon sambil merokok. Dia sangat sibuk akhir-akhir ini sehingga dia tidak punya waktu untuk potong rambut. Rambut patah di dahi agak panjang. Mengaburkan alisnya. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah berubah dari preman menjadi A. Sekarang saya bertanggung jawab atas seluruh jalan lama untuk bos saya. Dari seorang anak muda, dia menjadi pria yang lebih tenang dan tidak suka pamer. Yang lain mengatakan bahwa temperamen saudara David lebih baik dari sebelumnya. Apakah begitu? Saya tidak berpikir. Asap putih berkabut. Wajah David sedikit berubah karena asap. Dia meniup cincin asap itu lagi. Memiringkan kepala. Dia menatapku dengan malas. Jika saya melakukan sesuatu yang tidak dapat diubah, apakah kamu masih akan mengikutiku? Akankah itu? Tentu saja. Saya tersenyum. Apa yang harus dikatakan? Kamu akan selalu menjadi rumahku. Daud tidak menjawab. Dia mematikan rokoknya. Ambil beberapa langkah ke arahku. Kakak membuatmu tertidur. Bukankah kita harus pergi ke sekolah besok? David bangun pagi-pagi sekali keesokan harinya. Saya terletak di selimut. Dengarkan suara dia menutup pintu dan pergi. Menutup mataku lagi.
Saya ingat pagi itu. Itu semua fisika dan matematika yang membosankan. Tunggu sampai sekolah selesai di malam hari. Saat David datang menjemputku dengan raut wajah lelah. Dia telah menggantikan bosnya. Menjadi pemilik baru Tianqi. Kesibukan yang familiar. Gerakan yang akrab. Rumah yang akrab menjadi semakin besar. Kondisi menjadi lebih baik dan lebih baik. Dan orang-orang di sekitarku yang dulunya akrab. Namun dia menjadi semakin menghormati kami. Saya tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian. Transfer mobil mewah ke sekolah. Pengawal mengikuti Anda saat Anda keluar. Sesekali di ruang tamu yang besar. Lihat orang-orang yang muncul di berita dan surat kabar. Hormatilah David. Saya tidak pernah bertanya mengapa. David tidak pernah mengatakannya. Saya tidak tahu kapan itu terjadi nanti. Ia menjadi gangster terbesar di kota Bay. Dan setiap orang mempunyai perkataan secara pribadi. Saya lebih suka main-main dengan David daripada menyentuh Linda Su. Mereka mengira nama keluarga saya adalah Su setelah David. Jika kamu macam-macam dengannya, David akan mendapat pukulan paling banyak. Itu mengganggu saya. David bisa membunuhnya. Namun selalu ada orang yang mau mengambil risiko. Saya telah diculik dalam kecelakaan mobil. Menurut mereka, lebih mudah menyerangku daripada David. Namun mereka juga lupa. Siapa yang membesarkanku? Dan David tidak hanya sangat baik padaku, juga manjakan saya secara khusus. Saya dengan sayang memanggilnya mesin ATM. Tapi ada satu hal buruk. Hanya saja dia sangat mencintaiku. Itu membuatku ingin memberontak dari waktu ke waktu. Dia sangat mencintaiku. Itu membuatku ingin memberontak dari waktu ke waktu. Ketika saya masih kuliah, saya kabur dari rumah sebanyak 3 kali. Setiap kali saya memilih alasan yang tidak ada sama sekali. Mengapa kamu memperlakukanku dengan buruk? Kamu selalu melakukan perjalanan bisnis dan tidak menemaniku makan malam. Sampai terakhir kali. Aku bilang aku ingin jatuh cinta baru-baru ini. David mencibir di telepon. Tanyakan padaku apakah kamu yakin? Saya benar-benar tidak yakin. Tidak masalah, kuncinya adalah malam itu. David baru saja kembali dari membunuh orang di Eropa. Dengarkan suara pintu didorong terbuka. Aku berlari turun dari lantai 2 dengan cemas. Dia terbang ke pelukannya. Saudaraku, aku sangat merindukanmu. Apakah kamu merindukanku? Aku sangat merindukan Linda kami. Soalnya, mungkin kebahagiaan itu sesederhana itu. Tapi saya juga harus mengakui kesalahan. Itu yang saya katakan di atas. Saya dibesarkan oleh David. Tidak akan mudah jatuh ke dalam perangkap orang lain. Itu juga tidak benar. Bahkan, saya juga pernah membalikkan mobil. Karena aku lupa. Selalu ada seseorang yang bisa menyakitiku. Ibuku Wendy. Awalnya aku hanya berpikir dia tahu aku baik-baik saja sekarang. Baru saja datang kepadaku. Aku baru saja memberitahu David. Anda tidak perlu mengkhawatirkan saya tentang masalah ini. Saya bisa mengatasinya sendiri. Selama itu ibuku selalu mencoba untuk menghubungi saya. Dia dengan rasa bersalah mengatakan bagaimana dia tidak bisa menahan diri saat itu. Bagaimana kamu merindukanku? Saya pikir hampir semua anak-anak. Mereka semua berfantasi untuk melarikan diri sendiri. Kekecewaan atau kematian menghukum orang dewasa yang membuat mereka sedih. Karena tubuhnya yang lemah. Dan hubungan sosial yang belum terbentuk. Sehingga mereka hanya bisa bunuh diri. Sehingga merangsang penyesalan yang kuat. Masa kecil seseorang karena kurangnya alat multidimensi. Seringkali lebih dipenuhi dengan ketertarikan pada kematian. Sama seperti Nezha dalam cerita legendaris yang bunuh diri. Dia memotong dagingnya dan mengembalikan tulangnya kepada orang tuanya. Jiwa terpisah dari tubuh dan memperoleh jati dirinya. Tidak lagi terbelenggu oleh darah dan emosi orang tua. Mencapai detasemen dan kebebasan. Saya tidak bisa menghindarinya. Dia juga orang awam. Saya ingin mendengar ini selama bertahun-tahun. Aku tahu dia sedang memikirkan sesuatu untukku. Tapi saya sangat ingin melihatnya disiksa. Ingin tahu. Saat dia meninggalkanku. Apakah kamu benar-benar menyesalinya?
Namun hasilnya tidak berubah. Dia mencintaiku. Hidupku adalah alat tawar-menawar. Fantasi adalah fantasi. Semuanya tidak realistis. Dia masih mengkhianatiku. Dia ditemukan oleh saingan David. Harus mengatakan, ini adalah tindakan yang paling memalukan bagi saya. Hanya untuk menentukan lokasi saya. Seorang ibu kembali menjual putri kandungnya. Aku terikat. Ketika David datang kepadaku, aku terikat ke tanah. Dia menatapku dengan pandangan meyakinkan. Tidak ada teguran, tidak ada pertanyaan. Duduk saja di meja perundingan. Orang yang menculikku melihat pemandangan ini. Dengan mengejek. Kalian cukup tenang. Berhentilah mempermainkan David. Siapa yang tidak tahu bahwa kamu adalah saudara perempuan yang paling berharga? Kalau tidak, kamu tidak bisa datang ke wilayahku sendirian. Pria itu tidak sopan pada David. Dia segera mengatakan syarat dan ketentuan sebagai gantinya. Cukup berlebihan. Namun David sama sekali tidak memikirkannya. Dia setuju begitu dia membuka mulutnya. Syaratnya saya ingin melihat kondisinya. Ketika pria itu melihat ini, dia mengira dia telah ditipu. Setuju dengan ketentuannya. Biarkan seseorang melepaskan ikatanku. Membesarkanku. Aku duduk di sebelah David. Aku tersenyum dan meminta sebatang rokok padanya. David tidak berkata apa-apa. Nyalakan saja apimu sendiri. Bersandarlah dan nyalakan untukku. Ia tidak takut orang luar melihat penampilannya yang sederhana. Menunjukkan kelemahan seseorang. Aku meniup asapnya dan bersandar di sofa. Tersenyumlah bersama David. Malam hari ketiga bulan Juli penuh debu dan asap. Saya melarikan diri di bawah perlindungan David. Saya ingat hari itu pria itu mengumpat dengan enggan. Aku juga ingat hari itu. Saya melihat Wendy melarikan diri dengan panik. Dia ingin mengambil tindakan tetapi dihentikan oleh David. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Biarkan aku. Linda, jangan mengotori tanganmu. Semuanya segalanya. Tampaknya sempurna. Jadi tentu saja ada titik baliknya. Pria itu sangat takut pada David. Saya sudah bersiap untuk memecahkan toples. Dia menanam bom. Yang kami inginkan adalah mati bersama setelah ikannya mati dan jaringnya putus. Jadi hanya aku yang selamat pada akhirnya. Dan David. Lalu menghilang ke lautan luas. Hari pemakamannya. Semua orang menangis. Hanya aku yang melihat fotonya. Dia mencibir dan berbalik dan pergi. David sudah pergi. Tentu saja, saya mengambil alih segalanya darinya. Setelah aku lulus sekolah. Menjadi bintang. Seluruh industri hiburan mengetahuinya. Di belakang saya adalah bintang dengan pendukung keuangan terbesar di kota Beijing. Tapi mereka tidak tahu. Orang ini hanyalah aku. Selama periode ini, banyak orang datang untuk membuat onar. Saya akan menyelesaikan semuanya satu persatu. Tidak dapat diselesaikan. James juga berbalik dan mengurusnya untukku. Saya mengubah organisasi dari hitam menjadi putih tanpa pertumpahan darah. Semua orang memanggilku macan tersenyum di belakangku. Mereka bilang senyumku menyembunyikan pisau. Semua trik. Tidak ada yang tahu juga. Ini sebenarnya jalan yang telah David buka untuk saya sejak lama. Sepertinya dia sudah lama berharap hari seperti itu akan tiba. Tidak peduli apa yang terjadi padanya. Sejak dia pergi. Semua yang dia tinggalkan. Mereka semua akan menjadi pendukungku. Pada hari saya memenangkan penghargaan pendatang baru di industri hiburan. Saya meninggalkan supir dan pulang sendirian. Itu masih villa itu. Villa tempat aku dan David pernah tinggal bersama. Aku masih ingat saat dia memegang tanganku. Katakan ini terakhir kali kita pindah. Sekarang bulan sedang tinggi. Saya satu-satunya orang di villa yang luas ini. Saya berjalan maju dengan putus asa. Tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki menginjak dedaunan. Aku berbalik dengan waspada. Hanya di bawah sinar bulan yang kabur. Keluar dari sosok. Bibirnya tersenyum dan alisnya tajam. Aku menatap kosong. Aku ingin membuka mulutku tapi merasa bodoh. Pihak lain tersenyum. Bujuk aku seperti biasa. Mengapa kamu menangis?
Leluhur, bukankah aku sudah memberitahumu untuk menungguku ketika aku kembali? Suara itu bagus sekali. Itu tampilan favoritku. Jadi saya menangis dan memarahinya karena tertawa. Anda masih tahu untuk kembali? Lampu villa kembali menyala. Tentu saja saya ingin kembali. Saya tidak akan pernah kembali. Seseorang akan menangis seperti anjing. Cahaya bulan tidak ada di sana. Singhe juga tidur. Percakapan jauh datang dari villa. Apakah Anda masih ingat apa yang terjadi ketika Anda berumur 13 tahun? Ingat apa yang terjadi? Lalu apakah Anda ingat bahwa Anda pernah menyelamatkan seseorang? Kapan? Di hari ulang tahunmu. Tiba-tiba aku teringat dalam ingatanku. Sepertinya memang ada hal seperti itu. Ini hari ulang tahunku hari itu. Wendy membawa seorang pria pulang. Aku tidak punya tempat untuk pergi. Berkeliaran di sebuah gang. Saya bertemu orang yang terluka. Aku menyelamatkannya. Mengirimnya ke rumah sakit. Saya juga memberinya kue kecil yang saya simpan untuk dibeli. Katakan padanya hari ini adalah hari ulang tahunku. Tapi tidak ada yang ingat. Jadi berkah untukmu. Saya harap Anda dapat menggunakannya untuk saya. Saya tidak dapat berbicara. Saya hanya bisa menggambar dengan tangan saya. Saya tidak tahu apakah Anda bisa memahaminya. Saat itu terlalu gelap. Aku tidak terlalu melihat wajah orang itu. Melihat ke belakang sekarang. Orang itu adalah saya. Jadi terlepas dari sebab dan akibat. Musim panas datang lagi dan lagi. Orang-orang yang seharusnya bertemu pada akhirnya akan bertemu kembali. Nama saya Linda. Hidup saya buruk sejak kecil. Dia kehilangan ayahnya pada usia 3 tahun dan kehilangan suaranya pada usia 7 tahun. Ketika saya berumur 13 tahun, ibu saya meninggalkannya di rumah sewaan dan melarikan diri. Dan ketika saya berumur 13 tahun, saya juga bertemu David. Dia adalah seorang gangster. Mereka di sini untuk mengurus debitur saya. Saya tidak menyangka hutang ini akan bertahan selama 10 tahun. Ada juga kecenderungan gagal bayar. Saat aku masih SMA, ada yang pernah berkata, Anda sering melihat saya pergi ke tempat-tempat seperti Old Street. Katakanlah aku bukan gadis dari keluarga baik-baik. Dia seorang gadis kecil, dia seorang gangster. Sepertinya Anda bisa tidur dengan uang. Jadi dia dan beberapa anak laki-laki berkumpul di sekitarku sepulang sekolah. Tanya aku dengan wajah penuh nafsu. Berapa biaya untuk tidur denganmu selama 1 malam? Aku gemetar karena marah. Saya pulang ke rumah dan mengeluh kepada David. Itu juga pertama kalinya saya menindas orang lain. Mengadu pada David. Malam itu, David meminta orang-orang untuk mengambil anak-anak itu. Ikat ke pabrik yang ditinggalkan. Dia menginjak kepala mereka. Menendang dan mematahkan kaki mereka. Seluruh pabrik bergema. Suara teriakan mereka. Saya tidak bisa marah. Saya juga berencana menggunakan tongkat untuk memperbaikinya. Sepasang tangan besar menghentikanku dari belakang. David mengambil tongkat itu dari tanganku. Bersihkan debu dari tanganku. Dia menatap mataku dengan senyuman murni. Lembut dan bersih. Jadi sepanjang hidupku, aku masih ingat apa yang dia katakan padaku. Dia bilang aku bisa menjadi gangster tapi kamu tidak bisa. Kamu akan selalu cerah dan cantik.